Aku menyewa seorang supir privat untuk membimbingku belajar menyetir. Katanya dia berpengalaman, sabar, dan paham betul seluk-beluk mengemudi. Saat dia datang pertama kali, aku tertegun. Tubuhnya tegap, wajahnya tampan dan berwibawa. Matanya menatapku lekat-lekat seakan melihat sesuatu yang lain di balik penampilanku. "Siap belajar, Nona?" Tanyanya dengan suara berat yang membuat jantungku berdesir hebat. Aku mengangguk menahan getaran. Sejak hari itu, setiap perjalanan di dalam mobil tertutup itu, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh berbeda dari sekadar belajar menyetir. Di balik kaca jendela yang mulai diredupkan, di dalam ruangan yang sempit dan berdua saja, dia mulai mengajariku hal-hal yang tak tertulis di buku panduan apapun. Hal-hal yang membuat napasku memburu, wajahku memerah, dan hatiku berdebar tak menentu. Apakah dia benar-benar mengajariku menyetir? Atau justru mengajarkanku menikmati perjalanan yang jauh lebih mengasyikkan dari itu? Namaku Sari. Usia 24 tahun. Aku seorang gadis yang baru saja lulus dan mulai merintis jalan hidupku sendiri. Selama ini aku selalu berharap bisa menyetir sendiri agar lebih mandiri dan bebas bepergian kemanapun aku inginkan. Namun sayangnya, aku belum pandai menyetir. Dan itulah alasan mengapa aku akhirnya menyewa jasa seorang supir privat untuk membimbingku belajar menyetir selama 2 minggu. Orang yang direkomendasikan kepadaku bernama Bayu. Usianya sekitar 30 tahun. Katanya dia berpengalaman mengemudi sejak lama, sabar, dan sangat paham betul seluk-beluk di balik kemudi. Saat dia datang pertama kali menjemputku di depan rumah, aku tak kuasa menahan jantungku yang tiba-tiba berpacu kencang. Bayu tampak jauh lebih tampan dan mempesona daripada yang kubayangkan. Tubuhnya tegap dan berisi. Wajahnya tegas namun memancarkan kehangatan. Matanya tajam namun ramah, seakan mampu menembus pandangan hingga ke dalam hatiku. Penampilannya rapi dan bersih. Setiap gerakannya terlihat tenang dan berwibawa. Bahkan saat dia tersenyum menyapaku, aku merasa seakan ada sesuatu yang bergetar di dalam dadaku. "Selamat pagi, Nona Sari," sapanya dengan suara berat dan lembut yang langsung membuat wajahku terasa memanas. "Saya Bayu, yang akan membimbing Anda belajar menyetir. Siap untuk memulai perjalanan hari ini?" Aku mengangguk pelan sambil menahan rasa gugup yang entah mengapa begitu kuat. Bukan karena takut menyetir, melainkan karena merasa begitu dekat dengannya sejak pertemuan pertama itu. Aku pun melangkah masuk ke dalam mobil yang ia kendarai. Tanpa aku sadari bahwa perjalanan yang akan kujalani bersamanya ternyata bukan sekadar belajar memutar setir dan menginjak pedal, melainkan sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh perasaanku selamanya. Hari pertama kami berangkat tepat waktu. Mobil itu bersih, tertata rapi, dan terasa sejuk di dalamnya. Aku duduk di kursi pengemudi, sedangkan Bayu duduk tepat di sebelahku. Ruangan yang sempit itu tiba-tiba terasa begitu hangat, terutama saat dia sedikit condong ke arahku untuk menjelaskan letak tuas dan pedal. Bahu kami hampir bersentuhan. Napasnya yang hangat terasa menyapu pelipisku. Jantungku seketika berpacu kencang, bukan karena gugup menyetir, melainkan karena kehadirannya yang begitu dekat dan memikat. "Tenang saja, Nona Sari," ucapnya pelan sambil menatap mataku dari samping. "Jangan tegang. Santai saja. Kita mulai pelan-pelan." Suaranya berat dan menenangkan, namun entah mengapa justru membuat seluruh tubuhku terasa bergetar. Dia menjelaskan satu persatu dengan sabar. Namun matanya tak pernah lepas menatap wajahku lebih lama dari yang seharusnya. Tatapannya bukan sekadar tatapan seorang pengajar kepada muridnya. Ada kilatan yang lain di sana. Sesuatu yang menyiratkan ketertarikan yang jauh lebih dalam. Setiap kali dia menyuruhku memegang setir, tangannya yang besar dan hangat seringkali ikut menumpang di atas punggung tanganku. Sentuhan itu halus dan seketika menjalar ke seluruh tubuhku. Dia tidak segera menariknya. Dia justru membiarkan tangannya menutupi tanganku sedikit lebih lama sambil berbisik pelan tepat di samping telingaku. "Biarkan tanganmu rileks. Ikuti arah gerakanku." Bisiknya dengan suara yang terdengar begitu lembut namun membuatku lupa bernapas. Aku menelan ludah dengan susah payah. Wajahku terasa memerah padam.
Aku tak lagi fokus pada arah jalan atau pada setir yang kugenggam erat. Seluruh kesadaranku seakan tersedot pada sentuhan tangannya, pada aroma tubuhnya yang harum menenangkan, dan pada suaranya yang terdengar begitu dekat di telingaku. Di dalam mobil yang tertutup itu, perlahan aku menyadari satu hal, bahwa pelajaran menyetir yang seharusnya membosankan, justru berubah menjadi sesuatu yang membuat hatiku berdebar tak menentu setiap kali kami berdua berada di dalamnya. Hari berganti hari. Setiap pertemuan di dalam mobil itu semakin lama terasa semakin hangat dan penuh ketegangan yang tak terucap. Bayu selalu duduk begitu dekat di sebelahku. Setiap kali dia hendak membimbingku mengatur posisi tangan di setir, tangannya yang besar dan hangat selalu menyentuh tanganku. Sentuhan yang awalnya kukira tak sengaja, ternyata tahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Saat dia mencondongkan tubuh untuk menjelaskan sesuatu, wajahnya tinggal sejengkal dariku. Napasnya yang hangat menyapu leherku, membuat bulu kuduku meremang seketika. Aroma tubuhnya yang harum dan menenangkan memenuhi ruangan sempit itu, membuat kepalaku terasa pening namun menyenangkan. "Jangan terlalu tegang, Nona Sari," bisiknya pelan tepat di samping telingaku. Suaranya berat dan bergetar, langsung menjalar ke seluruh tubuhku. "Rilekskan bahumu. Biarkan perasaanmu mengalir dengan tenang, ikuti apa yang kurasakan kepadamu." Tangannya perlahan menyentuh punggung tanganku, menuntun perlahan memutar setir. Namun sentuhan itu bukan lagi sekadar bimbingan mengemudi. Jari-jarinya mengusap pelan kulit tanganku, seakan menyampaikan sesuatu yang tak sanggup diucapkan dengan kata-kata. Tatapannya pun berubah. Matanya yang biasanya tenang kini memancarkan kilatan api yang hangat. Dia menatap mataku dalam-dalam, lalu perlahan turun menatap bibirku yang tiba-tiba terasa kering. Aku menahan napas. Jantungku berpacu kencang seakan hendak meledak di dalam dada. Aku tak berani bergerak, tak berani berpaling. Di dalam mobil yang tertutup itu, di antara dua orang yang saling merasakan getaran yang sama, jarak di antara kami perlahan menyempit. Semakin sempit. Hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang memancar perlahan menyatu dengan suhu tubuhku sendiri. Dan di saat itulah aku menyadari satu hal yang jelas. Bahwa kami berdua sama-sama merasakan sesuatu yang jauh melampaui hubungan guru dan murid. Sesuatu yang hangat, mendesak, dan siap meledak kapan saja, begitu ada kesempatan yang tepat. Suatu siang, kami berlatih melewati jalan yang sepi dan teduh. Tidak banyak kendaraan lewat. Pohon-pohon rindang di sisi jalan membuat suasana di dalam mobil terasa remang dan sejuk. Saat itu Bayu memintaku menepikan mobil di tempat yang sepi dan tertutup bayangan pepohonan. Lalu dia mematikan mesin sepenuhnya. Suasana di dalam mobil seketika hening. Hanya terdengar suara napas kami berdua yang berpacu kencang. Dia menoleh ke arahku, menatap mataku lekat-lekat. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang pengajar. Ada kilatan keinginan yang kuat dan tak lagi disembunyikan di sana. "Kau tahu, Sari," ucapnya pelan. Suaranya berat dan bergetar tepat di telingaku. "Aku datang ke sini untuk mengajarimu menyetir. Tapi sejak pertama kali melihatmu duduk di kursi ini, aku menyadari ada hal lain yang jauh lebih ingin kuajarkan kepadamu." Jantungku berdegup kencang seakan hendak meledak. Aku menatapnya tanpa mampu berpaling. Wajahku memerah pada merona. Dia perlahan mendekatkan wajahnya hingga tinggal sejengkal dariku. Napasnya yang hangat menyapu bibirku yang terasa kering. "Hal-hal yang tak tertulis di buku panduan manapun," bisiknya lembut sambil menatap bibirku. "Hal-hal yang jauh lebih mengasyikkan, jauh lebih memuaskan, dan hanya bisa kita pelajari berdua saja seperti ini." Tangannya perlahan menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhan yang hangat dan membakar seketika. Matanya menatapku penuh harap sekaligus menunggu jawaban. "Di luar sini aku gurumu," lanjutnya pelan. "Tapi di dalam mobil yang tertutup ini, tak ada siapapun yang melihat. Tak ada siapapun yang tahu. Jadi, bolehkah aku mengajarimu pelajaran yang lain?" Aku menelan ludah dengan susah payah. Seluruh tubuhku terasa bergetar hebat. Di hadapanku berdiri keinginan yang begitu menggoda. Dan di dalam hatiku yang sepi, ternyata aku pun menginginkannya.
Aku hanya mampu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu perlahan mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang menyadarkan kami berdua, bahwa mulai saat itu, pelajaran menyetir telah berakhir, dan pelajaran sesungguhnya baru saja dimulai. Melihat anggukan pelan dariku, senyum tipis namun penuh makna merekah di bibirnya. Dia perlahan mendekat, menarik kursinya sedikit lebih dekat ke arahku. Di dalam mobil yang tertutup rapat dan sepi itu, tak ada siapapun yang melihat. Tak ada siapapun yang tahu. Hanya ada aku dan dia. Dua hati yang sama-sama mendambakan kehangatan. Dia mulai mengajariku hal-hal yang tak tertulis di buku manapun. Hal-hal tentang bagaimana rasanya disentuh dengan penuh perasaan. Hal-hal tentang bagaimana dua tubuh bisa menyatu menjadi satu dalam irama yang sama. Tangannya yang besar dan hangat kini tak lagi menuntunku memutar setir. Ia kini menuntunku merasakan kehangatan yang jauh lebih dalam. Seperti dua aliran sungai yang selama ini mengalir terpisah namun akhirnya bertemu dan menyatu menjadi satu. Air yang jernih mengalir tenang namun kuat. Saling memeluk dan melaju bersama tanpa ingin berpisah lagi. Perahu kecil kami meluncur perlahan di atas permukaan air yang tenang namun dalam. Naik bersama, turun bersama, mengikuti alur yang sama tanpa henti. Ombak lembut menyapu tepian berulang kali, semakin lama semakin kuat namun tetap lembut dan memeluk erat. Naik turun dalam irama yang seirama, seakan tak ada yang lain di dunia ini selain kebersamaan kami berdua. Menikmati setiap detik kehangatan yang menyatu, setiap tarikan napas yang saling bersahutan, setiap getaran yang menjalar dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, hingga perlahan semuanya kembali tenang. Air kembali jernih dan tenang memantulkan cahaya lembut. Kami berdua terdiam berpelukan dalam keheningan yang manis. Napas kami masih memburu perlahan. Dan di saat itulah aku menyadari satu hal yang jelas, bahwa pelajaran yang baru saja kuterima darinya, ternyata jauh lebih mengasyikkan, jauh lebih memuaskan, dan jauh lebih membuatku tak ingin berpisah darinya selamanya. Siap. Ini bagian 6. Setiap pertemuan berulang kembali, tinggal salin langsung ke klip campia tangan menunjuk bawah intan biru kecil bagian 6. Setiap pertemuan berulang kembali sejak hari itu. Setiap kali kami berdua masuk ke dalam mobil, pelajaran menyetir seakan selalu terlupakan. Begitu pintu tertutup rapat dan mesin dimatikan, di dalam ruangan yang sepi itu, kami berdua kembali menyatu dalam kehangatan yang sama. Bayu selalu berkata kepadaku dengan suara lembut sambil menatap mataku dalam-dalam. Di luar sini aku gurumu. Orang-orang hanya melihat kita belajar menyetir. Tapi di dalam mobil ini, tak ada yang melihat. Di sini, akulah pemilik hatimu. Dan kau, sepenuhnya milikku. Aku mempercayainya. Aku menikmatinya. Setiap sentuhan, setiap pelukan, setiap bisikan manis yang ia ucapkan di telingaku, membuatku semakin jatuh cinta padanya. Aku merasa begitu diinginkan, begitu dihargai, begitu istimewa. Aku pun mulai berharap bahwa setelah masa sewa ini berakhir, dia akan tetap datang menemuiku. Bahwa hubungan ini bukan sekadar pelajaran sesaat, melainkan awal dari perjalanan panjang kami berdua bersama. Namun semakin lama berjalan, ada sesuatu yang perlahan membuat hatiku merasa gelisah. Di setiap pertemuan, dia selalu bersemangat dan penuh kasih sayang kepadaku. Tapi begitu kami turun dari mobil dan berada di tempat umum, dia seakan berubah menjadi orang lain. Dia menjaga jarak. Dia bersikap seakan kami hanyalah guru dan murid biasa. Dia tak pernah berani menyapaku dengan tatapan yang sama seperti di dalam mobil. Setiap kali aku bertanya tentang masa depan, tentang kelanjutan hubungan kami, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Selalu memelukku erat dan berbisik. Nikmati saja saat ini, Sari. Mengapa harus memikirkan hari esok yang belum tentu tiba? Selama kita masih bersama, nikmatilah kebersamaan ini sepenuhnya. Aku menurut. Aku menunggu. Namun di dalam hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang terus berbisik. Mengapa harus selalu di dalam mobil yang tertutup? Mengapa tak boleh dilihat siapapun? Mengapa dia tak pernah berani memegang tanganku di bawah sinar matahari? Dan pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menjadi keraguan yang kian hari kian membesar di dadaku. Semakin masa sewa kami mendekati akhir, semakin gelisah hatiku rasanya.
2 minggu yang terasa begitu singkat itu sebentar lagi akan berakhir. Dan aku belum tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah dia akan tetap datang menemuiku? Atau kami berdua akan berpisah seakan tak pernah saling mengenal? Suatu hari aku memberanikan diri bertanya dengan terus terang. Saat kami sedang duduk berdua di dalam mobil yang terparkir sepi, aku menatap matanya lekat-lekat. Bayu, 2 minggu ini sebentar lagi selesai. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah setelah ini kita tak akan pernah bertemu lagi? Dia terdiam, menatapku dengan tatapan yang sulit ku terjemahkan. Ada kelembutan di sana, namun juga ada kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Kau ingin kita terus bertemu? Tanyanya balik pelan. Tentu saja, jawabku tanpa ragu. Karena aku mencintaimu. Dan aku ingin kita bersama secara terang-terangan. Bukan hanya di dalam mobil yang tertutup seperti ini. Wajahnya seketika berubah sendu. Dia menghela napas panjang lalu membelai pipiku dengan lembut. Sari, dengarkan aku. Ucapnya pelan namun terdengar begitu berat. Aku sangat menyayangimu. Dan setiap momen yang kita lalui bersama adalah hal terindah yang pernah kurasakan. Tapi, ada hal-hal yang belum bisa kuceritakan kepadamu saat ini. Hal-hal yang membuat kita belum bisa berjalan beriringan secara terang-terangan. Hatiku terasa diremas hebat mendengar kata-katanya. Belum bisa? Lalu sampai kapan? Sampai kapan aku harus menjadi rahasia yang tak boleh diketahui siapapun? Dia tak mampu menjawab pertanyaanku. Dia hanya memelukku erat dan mencium keningku dalam diam. Namun dari pelukan itu, aku justru merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bahwa ada sesuatu yang besar sedang ia sembunyikan dariku. Sesuatu yang mungkin akan memisahkan kami selamanya. Dan keraguan itulah yang perlahan menyadarkanku bahwa kehangatan di dalam mobil itu mungkin saja tidak akan pernah bisa bertahan di luar sana. Hari terakhir pembelajaran pun tiba. Hati-hatiku terasa berat sekali. Aku berharap hari itu tak akan pernah berakhir. Namun takdir berkata lain. Saat kami berhenti di tempat sepi seperti biasa, Bayu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Wajahnya tampak pucat dan penuh penyesalan. Sari, ada hal yang harus kukatakan kepadamu, ucapnya dengan suara bergetar pelan. Sesuatu yang seharusnya kukatakan sejak awal. Tapi aku tak tega melihatmu terluka. Hatiku seketika berdebar kencang dengan perasaan takut yang melanda seketika. Apa maksudmu? Katakanlah. Dia menarik napas panjang lalu menatapku dengan tatapan yang menyayat hati. Aku sudah memiliki kekasih, Sari. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Aku seharusnya tak pernah mendekatimu. Tapi saat pertama kali melihatmu, aku tak mampu menahan perasaanku. Aku sepi. Dan kau hadir membawa cahaya yang membuatku merasa hidup kembali. Namun aku sadar, aku tak bisa meninggalkan semua janji yang sudah kucapkan kepada wanita lain. Darahku seketika berhenti mengalir. Seluruh tubuhku terasa lemas tak bertenaga. Dunia di depanku seakan runtuh seketika. Selama ini aku mengira dia mencintaiku dan kelak akan menjadi milikku sepenuhnya. Ternyata, aku hanyalah pelarian kesepiannya. Hiburan sesaat sebelum dia kembali ke jalan yang telah ditetapkan untuknya. Jadi, selama ini, aku hanyalah pengisi kekosongan hatimu, tanyaku dengan suara tercekat menahan tangis yang memilukan. Dan setelah ini, kau akan pergi meninggalkanku. Dia menunduk dalam. Air mata jatuh membasahi pipinya yang tampak hancur. Maafkan aku, Sari. Maafkan aku yang telah membiarkanmu jatuh cinta padahal tak bisa kupersunting. Kau gadis yang baik dan tulus. Kau pantas mendapatkan seseorang yang bisa memegang tanganmu di bawah sinar matahari. Bukan seseorang yang hanya berani bersamamu di dalam mobil yang tertutup rapat seperti aku. Aku menatapnya lekat-lekat untuk terakhir kali. Pria yang kucintai ternyata bukan milikku. Semua janji manis, semua kehangatan, semua pelukan itu, ternyata hanya berlaku di balik pintu yang tertutup. Dan saat kebenaran terbongkar,
Akulah yang harus pergi membawa Luka sendirian. Aku turun dari mobil itu tanpa menoleh kembali, tanpa menanggapi tangis dan permohonannya. Karena aku sadar, betapapun aku mencintainya, dia bukan milikku. Dan aku tidak akan pernah menjadi siapa-siapa baginya. Aku hanyalah tempat ia bersandar sesaat sebelum kembali ke wanita yang telah menjadi takdirnya. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari itu. Aku tidak pernah lagi menyewa supir penggantinya. Aku belajar menyetir sendiri. Perlahan. Dari buku panduan. Tanpa sentuhan tangan yang menghangatkan. Tanpa bisikan manis yang membelai telinga. Namun justru di kemudi inilah aku menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Karena aku tak perlu bersembunyi di balik kaca jendela yang diredupkan. Aku bisa melaju bebas di bawah sinar matahari sepenuhnya. Kabar tentang Bayu tetap datang sendiri. Katanya, dia menikah sesuai rencana. Hidup bersama pilihannya. Dan namaku, seakan tak pernah ada dalam hidupnya. Dia kembali menjadi pria yang dihormati banyak orang. Sedangkan aku melanjutkan hidupku sendiri. Membawa luka yang perlahan sembuh. Dan membawa pelajaran yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kisah ini kuceritakan bukan untuk menuduhnya. Bukan pula untuk mencari simpati. Aku menceritakannya supaya kalian tidak tertipu oleh kehangatan yang sesaat. Jangan pernah tertukar antara gairah sesaat dan cinta yang sejati. Seseorang yang hanya berani bersamamu di tempat tertutup, tak akan pernah berani memegang tanganmu di hadapan dunia. Ingatlah pesanku ini, jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan menyembunyikanmu dari pandangan siapapun. Dia tidak akan menunggumu di ruangan sempit saja. Dia akan berani berdiri di sisinya secara terang-terangan dan berkata kepada semua orang, "Inilah yang kucintai." Namun jika seseorang hanya berani menyapamu saat sepi, hanya menyayangimu di balik pintu yang tertutup rapat, dan selalu memintamu bersabar tanpa pernah memberi kepastian, maka percayalah, kamu hanyalah pelarian sesaat, bukan tujuan hidupnya. Dan suatu saat nanti, saat pemilik yang sah datang, kamulah yang akan ditinggalkan sendirian. Lebih baik melaju perlahan seorang diri di jalan yang terang benderang, daripada melaju bersama seseorang yang senantiasa menyembunyikan wajahnya dalam kegelapan. Karena cinta yang sejati tidak akan pernah takut dilihat oleh siapapun. Ia akan berdiri terang benderang di bawah sinar matahari, tanpa rasa takut, tanpa ragu, dan tanpa perlu menyembunyikan apapun dari siapapun. Dan sekarang, di akhir cerita ini, aku ingin bertanya kepada kalian semua, menurut kalian, siapa yang sebenarnya paling bersalah dalam kisah ini? Apakah aku, yang terlalu mudah percaya pada kehangatan di dalam mobil tertutup itu? Atau dia, yang mengajariku hal-hal indah padahal dia sudah menjadi milik orang lain? Dan jika kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Pikirkanlah baik-baik. Karena seseorang yang tak berani memegang tanganmu di bawah sinar matahari, tidak layak memilikimu di dalam kegelapan sekalipun.